Oke, kembali lagi dengan saya Fadi Rizaftaryono. Saya dari mahasiswa Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375810. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kuis Supervised Learning Support Vector Machine dari mata kuliah Kecerdasan Buatan. Jadi sini ada tujuan penugasannya. Oke, yang pertama kita memahami konsep dasar algoritma super vector mesin FVM. Yang kedua dapat menjelaskan carisan dan visual mengenai cara kerja SVM. Dan kemudian mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic. Kemudian menunjukkan hasil versi performa model klasifikasi. Yang pertama, ada konsep dasar super vector machine, yaitu kita di sini menjelaskan definisi dan tujuan SVM sebagai algoritma supervised learning untuk klasifikasi dan regresi. Yang kedua, ada komponen utama SVM, yaitu di sini ada hyperplane, margin, super vector. Dan tiga, intuisi SVM. Oh ya, jadi kalau agak sedikit berisik, saya mohon maaf soalnya rumah saya dekat pinggir jalan. Di sini ada 3 intuisi SVM, bagaimana menentukan batas klasifikasi yang optimal. Yang 4 ada kernel trick, yaitu penjelasan bahwa SVM bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel linear, RBF, polynomial, dan sigmoid. Jadi sini kita ambil alasan mengapa memilih SVM. Oke, lanjut saja, kita langsung ke B. Penerapan SVM use dataset Titanic mahasiswa. Jadi sini saya menjelaskan proses implementasi secara naratif dan menunjukkan hasil training. Langsung saja. Oke, yang pertama di sini saya sudah mengimport dataset kita Titanic CSV. Yang kedua di sini ada kita yang kedua di sini kita untuk membaca menampilkan data dari file Titanic CSV. Kita menampilkan baris dari data frame yang membantu kita melihat struktur kolom pada contoh dataset tersebut. Jadi langsung saja kita ke yang B ya. Penerapan di sini ada, jadi kode ini digunakan untuk mempersiapkan dataset Titanic agar bisa digunakan untuk pelatihan model. Jadi pertama kita bahas dulu. Yang pertama ini ada kita mengimpor label encode dari Skylern yang digunakan untuk mengubah data dan categorical string menjadi nilai numerik angka. Kemudian ada di DF process name ticket passenger ID, membuat salinan data frame DF ke DF proses supaya data asli tetap aman dan tidak berubah. Oke, sini ada drop kolom yang tidak relevan. Sini kita menghapus kolom-kolom tidak berguna untuk prediksi atau terlalu sulit digunakan dalam bentuk mentah. Kemudian di sini ada tangani missing value. Ada dapat di proses edge median and simplest true. Kemudian di proses invert. Di sini kemudian kita dapat berfungsi menangani data kosong, yaitu missing values. At sini diisi dengan median umur karena kolom ini bertipe numerik dan bisa jadi outlier. Kemudian di sini dapat embarked, yaitu diisi dengan mode karena bertipe kategorikal, biasa modus adalah S. Jadi ini penjelasan yang ini. Gitu sampai penjelasan yang ini, kita akan menjelaskan yang ini ya.
yaitu menjelaskan mengubah kolom categorical text menjadi angka, karena sebagian besar model machine learning tidak bisa bekerja langsung dengan string. Jadi dari seks itu jenis kelamin yaitu terdiri dari wanita dan pria. Jadi 1 sampai 10 atau sebaliknya tergantung urutan alfabet. Kemudian embarcad terdiri dari S, C, Q, ada jadi angka. Urutan bisa berbeda-beda tergantung alfabet. Dan di sini kita akan cek hasilnya, itu menampilkan 5 baris data frame yang sudah diproses untuk memastikan semua transformasi berhasil. Sini terdapat hasilnya. Jadi hasil yang saya tampilkan yaitu yang sudah dibersihkan dan diubah untuk numerik. Yang pertama, sini ada kolom. Yang pertama ada supervised, keterangannya target prediksi 0 sama dengan yang tidak selamat 1, yang selamat 1, dan didapat visi kelas tiketnya, kelas atasnya 1, terangannya kelas atasnya 2 dan kelas menengahnya 2 dan kelas bawahnya 3. Seks yaitu jenis kelamin yang sudah di encode, female-nya 0 dan male-nya 1. Kemudian age yaitu usia penumpang. Sini kemudian di sini ada CBSP, jumlah saudara, kakak, istri, suami yang berada di kapal. Jadi sini ada contoh informasi pada baris pertama. Ini ya, jadinya penjelasan. Jadi artinya yang pertama itu tidak selamat, survive-nya 0, dan terdapat kelas 3 yang visi kelasnya 3. Kemudian jenis kelamin laki-laki yaitu 1 yang berusia 22 tahun dan membawa 1 saudara, istri, suami 1, dan tidak membawa orang tua, anak 0. Ya dapat tiketnya seharga 70.500 dan dari berangkat pelabuhan dengan kode 2 kemungkinan besar jika sesuai urutan alfabet. Oke, lanjut ke kodenya ya. Yang pertama ini kita mengimpor library penting untuk pertama itu manipulasi data, split data, normalisasi data, dan encoding data categorical. Kemudian ada dapat model machine learning dan evaluasi model, akurasi, klasifikasi, dan matriks. Kemudian sini kita membaca file CSV-nya ya. Dan di F drop ini, jadi kita ini menghapus kolom yang tidak relevan atau yang dapat terlalu kompleks untuk dianalisis. Nih ya. Kemudian di F ini mengurangi data kosong dari edge ke median dan embarcad ke modus yang paling sering muncul. Ini kita mengerjakan ke dan nomor 2 ya. Kita langkah-langkah umum implementasinya. Jadi kita langsung saja. Oke.
langsung aja ke hasilnya. Sini saya akan menjelaskan hasilnya. Jadi ini penjelasan lengkap dari hasil evaluasi model SPM untuk prediksi keselamatan penumpang Titanic. Oke, evaluasi hasil semua ya. Yang pertama, berarti model ini memprediksi dengan benar sekitar 82% dari total data testing 179 penumpang yang akurasi cukup baik untuk dataset. Kemudian jadi ini ada rincian dari model untuk masing-masing kelasnya. Penjelasannya, precision itu artinya dari semua prediksi sebagai selamatnya 1, dan untuk kelas 1 selamatnya 80% dari prediksi selamat dan benar-benar selamat, dan recall yaitu sensitivase. Penjelasannya, dari semua penumpang yang benar-benar selamat dan berapa yang berhasil itu hanya 73%. Dan F1 score gabungan dari precision dan recall cocok untuk evaluasi model. Dan support yaitu jumlah penumpang dari tiap kelas dalam data uji. Jadi pertama itu 105 yang tidak selamat, 0 kelas 0, dan 74 yang selamat dari kelas 1 ya. Jadi artinya prediksi tidak selamatnya itu dalam jadi artinya itu 90 orang yang tidak selamat prediksi benar, dan false positif 13 orang yang tidak selamat diprediksi selamat atau salah. False 20 orang yang selamat diprediksi tidak selamat salah, dan true positif 54 orang yang selamat diprediksi dengan benar, itu bagus. Jadi kesimpulan singkat, model ini lebih bagus untuk mengenali penumpang yang tidak selamat dibanding yang selamat, yaitu dengan recall lebih tinggi untuk kelas 0. Dan kedua, bisa dikembangkan lagi dengan tuning parameter SVM yang misalnya C. Jadi sini kita langsung saja menjawab pertanyaan ini. Itu bagaimana sih nilai akurasinya? Jadi nilai akurasinya itu, nilai akurasi dari model SPM yang saya buat itu jadi 81,56%. Apa artinya? Yaitu artinya sekitar 80 dari 179 penumpang data diuji, sekitar 82% diprediksi dengan benar oleh model. Ya, yang kedua termasuk prediksi benar untuk selamat atau tidak selamatnya. Oke. Yang kedua, kemudian untuk dataset Titanic cukup kompleks dengan fitur campuran dan angka dan kategori yang jadi model yang digunakan masih default dengan SVM tanpa tuning. Jadi seperti yang kita lihat, recall kelas 1 selamat 73%,
Artinya dari semua penumpang yang selamat hanya 73% yang berhasil dikenali model. Jadi kalau kita akan meningkatkan akurasi atau recall, bisa melakukan dengan hyperparameter tuning SVM dan mendapatkan fitur baru dengan fitur engineering. Oke, langsung bagaimana hasil dari confusion metric. Hasil confusion metricnya terdapat 92, 13, dan 20, 54. Artinya, true negatif di end, 92 penumpang tidak selamat dan prediksi dia selamat, yaitu benar. False positifnya 13, yaitu penumpang tidak selamat dan prediksi selamatnya salah. False negatif VN 20, penumpang yang selamat dan prediksi tidak selamat adalah salah. Dan kemudian true positif singkat dengan TP, yaitu 54 penumpang selamat dan prediksi selamat yaitu benar. Ini ya hasil dari confusion metricnya. Jadi kesimpulannya, model ini cukup baik dalam mengenali penumpang tidak selamat 92 dari 105 dengan kasus yang benar. Jadi model agak kurang akurat dalam mengenali penumpang selamat, hanya 54 dari 74 kasus dikenali dengan benar. Oke. Jadi kalau ada 2 penumpang selamat yang gagal dikenali dan dianggap tidak selamat. Oke. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari classification report? Jadi terdapat visual plotnya ya. Dari classification report yang saya dapatkan, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting dari kinerja model SVM saya. Yang pertama, penjelasannya, precision intervensi kelas, precision 0,82 dari semua yang diprediksi tidak selamat, 82% benar. Recall ini ya, recall dari semua penumpang yang benar tidak selamat adalah 88% berhasil diprediksi. F1 score 0,85 dengan model yang sangat baik di kelas ini. Jadi kelas 1 selamat. Jadi langsung precision 0,81 dari semua yang diprediksi selamat, 81% benar. Jadi recall 0,73 dari semua penumpang yang benar-benar selamat hanya 73%. Kemudian F1 score 0,77, performa sedikit lebih rendah daripada kelas 0. Ini ya. Jadi terdapat perbandingan dari antara makro wake average, yaitu makro average rata-rata sederhana dari semua kelas yang tidak memperhitungkan jumlah data per kelas. Kemudian ada weight average, yaitu rata-rata berbobot dengan memperhitungkan jumlah data di tiap kelas. Keduanya menunjukkan nilai F1 sekitar 0,81, artinya model cukup seimbang tapi sedikit lebih unggul di kelas yang tidak selamat. Langsung saja kita ke pertanyaan ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus Titanic ini. Oke. Hyperplane adalah batas pemisah yang digunakan oleh SVM untuk membagi data ke dalam 2 kelas. Dalam kasus Titanic, kelas 0 tidak selamat, kelas 1 selamat. Jadi SVM dapat mencari hyperplane yang terbaik yang memisahkan data 2 kelas dengan margin terlebar. Jarak antara titik dan data terdekat dari masing-masing ke kelas hyperplane dan dihitung berdasarkan support vektor yang yaitu titiknya data yang berada paling dekat dengan hyperplane. Yaitu artinya jika model SVM memproyeksikan data di seorang penumpang ke ruang fitur dan titik tertentu tersebut berada di sisi tersebut dari hyperplane, maka model akan memutuskan apakah ia selamat atau tidak selamat. Yang kedua, sini mengapa scaling fitur penting
untuk menggunakan SVM, yaitu SVM sangat sensitif terhadap skala fitur, yaitu karena menghitung jarak antar titik dalam proses pembangunan hyperplane menggunakan fungsi kernel dan margin. Contohnya, jika fitur Edge punya rentang 0 sampai 100 dan PC class hanya 1 sampai 3, maka fitur dengan skala lebih besar bisa mendominasi jarak antar titik. Oleh karena itu, fitur perlu di-scale, misalnya pakai standar scaler agar semua fitur berada di skala yang sama, dan biasanya dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Yang ketiga, apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Yang pertama, kernel adalah fungsi digunakan untuk mengubah data ke dimensi yang lebih tinggi agar bisa dipisahkan oleh hyperplane linear. Yang ketiga ya, beberapa jenis kernel, itu pertama ada linear data, yaitu linear dapat data dipisahkan dengan garis lurus. Dan dua, ada RBF, radial basis function, cocok untuk data kompleks dan data non-linear. Kemudian ada polinomial, cocok jika hubungan antar fitur bentuk dengan polinomial. Dan pada dampaknya, yaitu pemilihan kernel tepat dapat meningkatkan akurasi. Yang ketiga, kernel yang tidak cocok bisa membuat model underfitting atau overfitting. Dan ketiga, RBF adalah default yang paling umum digunakan dengan karena fleksibel. Oke, pertanyaan keempat, bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Oke, pertama kita jawab, jika jumlah data antar kelas sangat tidak seimbang, misal 80% kelas 0 dan 20% kelas 1, model bisa cenderung bias ke mayoritas. Yaitu cara menanganinya, beberapa solusi. Kita menggunakan resampling, yaitu oversampling kelas minoritas, misal memakai SMOD, dan undersampling kelas mayoritas. Kita menggunakan parameter kelas wake di SVM, yaitu singkatan dengan SVC, kelas wake balanced secara otomatis menyelesaikan bobot antar kelas, dan menggunakan evaluasi metrik yang tepat. Kita menggunakan Bayesian, recall, dan F1 score. Yang kelima, apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain? Kelebihannya sangat efektif untuk data dimensi tinggi dan banyak fitur, dan kasus klasifikasi binar, bisa bekerja dengan non-linear decision boundaries melalui kernel, dan tahan terhadap overfitting, terutama dengan regulasi parameter C. Keterbatasannya yaitu lambat pada dataset besar karena kompleksitas multis tinggi. Yang kedua, sulit interpretasi terutama dengan kernel non-linear. Yang ketiga, perlu scaling data lagi. Dan keempat, tidak cocok untuk dataset yang sangat tidak seimbang jika tidak ditangani dengan benar. Oke, sekian dari saya. Bila ada suara yang mengganggu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.